sangat berguna bagi kepolisian. Jadi kami ini aset. Ilmu kami ya yang kami kembangkan ini sangat membantu. 9 Juli 2025 kami dihadirkan sebagai saksi ahli. Saya mengatakan di depan Kabar Eskrim bahwa ilmu kami ini sangat berguna bagi kepolisian. Jadi kami ini aset. Ilmu kami ya yang kami kembangkan ini sangat membantu. Kesulitan-kesulitan yang terjadi ketika kepolisian sangat sulit untuk melakukan pendekatan terhadap seseorang yang masih memiliki kekuasaan yang teramat sangat besar gitu Pak ya. Itu penjelasan kami, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Rismon. Kemudian saya kepada Pak Heru. Iya Pak, itu saya menganggap bahwa Pak Bambang Tri itu adalah inspirator saya. Terus terang ketika Pak Bambang Tri tidak mengajukan soal ijazah palsu yang melalui ilmu jurnalistiknya belum melakukan penelitian mandiri, kami juga nggak ngeh kok Pak. Karena mana mungkin sih presiden yang sudah menjadi wali kota, sudah menjadi gubernur, sudah menjadi presiden gitu ya, ijazahnya palsu, mana mungkin sih. Jadi kami terima aja bahwa seorang Joko Widodo itu ngaku sebagai insinyur, ya sudah gitu ya, kita terima saja. Tapi Pak Bambang Tri itu membuka mata kami, memantik naluri kepenelitianan kami Pak, memantik naluri Prof, banyak orang bertanya, sebenarnya pembuktian ijazah ini, kalaupun palsu, kalaupun tidak, sebenarnya ngaruhnya melihatnya apa sih yang diharapkan? Orangnya juga udah nggak jadi presiden. Makanya apa sebenarnya yang mau ada. Makanya saya diajak nggak mau. Pak Mahfud kok nggak ikut menggugat itu? Untuk apa? Untuk ketatanegaraan udah selesai, ya kan? Nggak akan ada akibatnya. Untuk perdata saya nggak punya kerugian apapun, ijazah itu asli atau palsu. Untuk pidana itu sudah diurus, kan pidana itu sudah diwakili oleh Badan Hukum Publik. Nggak usah kita ribut-ribut, kan gitu. Perbuatan melawan hukum itu pun yang boleh menggugat yang dirugikan. Misalnya gini nih, waktu saya kuliah, ada orang jual bakso. Jual bakso nih, ditabrak rombongnya pecah, ya kan? Ini lalai. Nah, ini adalah perbuatan melanggar hukum karena melawan hukum karena lalai. Yang boleh menggugat hanya tukang bakso, nggak boleh Anda yang ada di luar. Rugi Anda apa? Nah, itu namanya perbuatan melawan hukum. Perjanjian juga. Oleh sebab itu ditolak oleh perdata yang punyanya Egy Sujana dan Rizal Fadila. Maka saya katakan yang benar itu kepidana. Nah sekarang udah dipidana, kita tunggu hasilnya, kan gitu. Kalau pidana masuk ya berarti bisa ya. Pidana bisa masuk, tapi bisa yang ya bisa yang melaporkan itu perbuatan pidana, yang dilaporkan bisa perbuatan pidana. Kita lihat aja nih hasilnya. Di tengah hujatan yang nggak berhenti dari kelompoknya Roy Suryo dan Refli Harun dan Rocky Gerung ini, ya kan, justru respon dari masyarakat justru semakin sebaliknya. Kalau saya lihat dari percakapan masyarakat di sosial media ke Irma, justru makin banyak yang kemudian bersimpati kepada Mas Gibran dan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi benar-benar nggak melayani. Bukan berarti. Ya makanya karena nggak dilayani itu kemudian mereka tambah marah, tambah kesel kan gitu, nggak digubris ya, dianggap kalau orang Jawa bilang dilepeh. Nah, jadi nggak, jadi makin marah gitu ya. Nah satu hal yang membuat masyarakat sekarang makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa Pak Gibran ini nggak bersalah gitu. Ya seperti contohnya kasus ojol itu, dituduh ya bahwa wah sepatunya nggak mirip. Nggak mungkin gitu. Ojol punya sepatu. Ininya bagus, enggak, bajunya enggak, rompinya enggak, bagus begini. Harusnya itu datang ke sana tuh dengan jaket dengan anunya lusuh, bau istilahnya mungkin ya gitu. Berharapnya begitu. Lah menghina ojol dong. Ojol itu kan semua banyak loh kawan-kawan ojol itu yang sarjana, yang tamat SMA, mulai dari yang bawah sampai yang atas ada semua di situ. Dan mereka mencari nafkah itu yang halal dengan kerja keras loh. Bukan dengan memfitnah, bukan dengan menyebarkan kebencian. Dengan begitu mereka justru malah melecehkan kawan-kawan ojol gitu. Nggak boleh. Kan memang sedang diburu itu. Dan akhirnya apa, kawan-kawan ojol melakukan klarifikasi sendiri-sendiri loh. Ya kan? Apa nggak malu kalau udah begitu? Jadi Rosario dan Refli Harun itu dicari-cari oleh ribuan mitra ojol, Kak Irma, karena jangan menghina gitu loh. Ya iyalah, masa iya sih? Seolah-olah ojol itu harus lusuh, harus nggak bersih, harus ya nggak gitu juga kali Bang, gitu berpikirnya gitu ya. Jangan keterlaluan juga lah. Stop lah yang begitu-gitu. Berarti ya, memang masyarakat dengan sendirinya memang nggak perlu lagi kita harus ajarkan harus bagaimana,
ketika ini sesuatu yang disampaikan itu memang lebih banyak mudaratnya, lebih banyak gibahnya, harusnya yang seperti itu nggak usah didengarkan. Ya, kayak ya. Masyarakat sudah cerdas, Bang. Masyarakat Indonesia ini bukan yang seperti mereka pikirkan. Masyarakat Indonesia ini cinta damai, cerdas. Kalaupun melakukan kritisi, saya lihat kok ya adik-adik mahasiswa melakukan kritisi konstruktif kok. Ya, 17+8 ya. Iya. Kemudian kawan-kawan buruh konstruktif. Bahkan Said Iqbal mengatakan kami akan turun, yang lain jangan turun dulu loh, kan gitu. Tapi kemudian ada yang melintir kan gitu. Supaya apa? Supaya jangan ditumpangin. Nah, anak adik-adik mahasiswa juga sama, mereka turun ya mereka berharap yang lain jangan ikut-ikutan numpangin kan gitu. Supaya perjuangan adik-adik mahasiswa sebagai kontrol sistem yang efektif itu ada nilainya. Kan begitu. Dan saya pribadi itu sangat senang. Kenapa? Karena mereka melakukan kontrol sistem yang efektif kepada parlemen dan pemerintah. Jadi ada hikmahnya. Jadi artinya perjuangan rakyat mengkritik pemerintah, mengkritik legislatif itu ternyata ada hikmahnya. Satu yang kita lihat ya, DPR RI sendiri melakukan evaluasi dan sudah ada arah-arah supaya berperilaku lebih baik lagi. Begitu juga di eksekutif, Presiden sudah melakukan reshuffle kabinet. Itu kan karena Presiden mendengarkan. Jadi gini, DPR RI itu bukan hanya melakukan perubahan terkait dengan hedon, kemudian pamer-pamer, gak itu aja, Bang. Jadi kita sekarang lebih mengedepankan kinerja kita. Contohnya, kami mengkritisi misalnya anggaran-anggaran kementerian yang kemudian menurut kami itu tidak pada tempatnya dan harus dilakukan revisi. Itu kami sudah mulai melakukan itu dan mempublikasi itu. Kalau selama ini juga ada kesalahan DPR tidak melakukan publikasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga nggak tahu nih apa yang dikerjain teman-teman DPR itu. Satu. Dan yang kedua, masyarakat juga perlu kita beritahu bahwa undang-undang itu yang bikin bukan DPR aja, DPR dan pemerintah. Nggak bisa DPR membuat undang-undang kemudian diundangkan, nggak bisa. DPR dan pemerintah. Baru kemudian disahkan oleh presiden, kan gitu. Jadi DPR nggak bisa membuat undang-undang. DPR juga kan dibilang gini, DPR harus bisa mensejahterakan rakyat. Yang mensejahterakan rakyat itu adalah program pemerintah. DPR melakukan pengawasan terhadap program itu, bahwa program itu betul-betul harus ya terdistribusikan kepada masyarakat sehingga masyarakat sejahtera. Itu kuncinya. Buktinya seperti yang Kak Irma lakukan ketika mengkritisi BP2MI itu, ya kan? Itu kan sebuah masukan. Artinya itulah fungsi dari eksekutif dikontrol oleh legislatif. Itulah yang benar. Yang kedua, terkait dengan legislasi. Saya paham ketika misalnya ada, ini bukan rakyat biasa ya, memang ada misalnya akademisi, kemudian teman-teman civil society, NGO yang merasa bahwa ada undang-undang yang katanya diperjualbelikan, begitu kan? Nah, saya kembali lagi ingin menyampaikan bahwa undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Nah, kalau ada yang diperjualbelikan berarti dua-duanya berjual-beli nih, berarti dua-duanya nih, bukan cuma DPR dong. Nah, itu satu. Nah, yang kedua memang harus kita sampaikan saya menyampaikan juga kepada kawan-kawan di DPR. Kemarin saya ikut membidani undang-undang kesehatan. Saya bilang sama teman-teman DPR seluruhnya, sama kawan-kawan itu saya bilang, ke depan ini kalau bikin undang-undang, saya selalu bilang ya, bikin undang-undang, kita selalu kalau bikin undang-undang itu yang benar-benar tidak boleh ada yang bersayap-sayap. Tidak ada yang boleh multi tafsir. Karena itu nanti akhirnya akan masuk judicial review. Ke MK lagi. Iya, ketika dilakukan judicial review, orang akan bilang, nah lo kan ini nih, kan gitu. Nah, itu yang harus dihapuskan. Image itu nggak boleh ada lagi. Artinya undang-undang itu nggak boleh lama dan nggak boleh juga terlalu cepat. Nah, itu kan dibutuhkan sebuah konsentrasi yang tinggi dan keseriusan dari anggota DPR bersama pemerintah ya dalam menggodok dan merumuskan pasal demi pasal RUU yang sedang dibahas. Ya. Nah, sekarang kan ada ini nih, ada isu baru nih. Bahwa DPR sudah lagi menggolkan tatib. Ya, yang bisa mencopot kepala KPK
Kejaksaan Agung dan ini ada nih barusan. Itu sebenarnya gimana? Saya cuma bingung aja gitu. Nah lagi, gosip lagi. Gini loh, kalau tatip itu kan berlaku untuk internal DPR, Iya, iya. kan bukan keluar. Kenapa kok Kenapa bisa mencopot ketua KPK gitu? Kenapa bisa mencopot jaksa agung? Itu kan tatip itu internal DPR, aturannya mengikat DPR gitu, bukan keluar. Saya bingung juga nih, kok bisa ya gitu DPR dibilang bikin undang-undang semalam yang kemudian bisa bikin tatip semalam yang bisa mencopot si A, si B, si apa namanya institusi A, B, C, D. Yang ada di luar wilayah atau domain dari DPR kan? Iya, kan yang bisa mencopot Jaksa Agung, KPK, Ya, itu kan presiden, bukan DPR. Kepala negara kan? Iya. Apalagi melalui tatip. Tatip itu kan tata tertib, Bang. Betul, betul. Jadi saya bilang, aduh kok sampai begini banget sih gitu ya. Untuk membuat gaduh negara ini kok bisa ada orang yang colometan kayak gitu gitu. Dan saya yakin orangnya itu juga. Saya nggak tahu lah. Pokoknya menurut saya ini sama sekali nggak konstruktif gitu ya, memalukan lah. Nah, satu lagi kayak yang juga ditunggu dan sebenarnya kita sudah mendengar sih ada yang bikin kita bersemangat. DPR RI sudah akan melakukan pembenahan. Harus. Pak Presiden sudah merespon tuntutan masyarakat. Satu lagi nih mengenai RUU perampasan aset, gimana perkembangannya? Ya, RUU perampasan aset itu kalau nggak salah ya tahun 2023 itu kalau nggak salah ya, saya ingat saya itu ada surat presiden dari Pak Jokowi kepada DPR. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa waktu itu sudah disampaikan juga kepada Menko Polhukam kan, kepada Kementerian Hukum dan HAM kalau nggak salah untuk ikut membahas. Tapi gimana ceritanya itu belum dibahas-bahas. Nah, ternyata kemarin juga ketika saya dengar-dengar nih, karena itu bukan tupoksi saya di Komisi 9, saya dengar-dengar bahwa undang-undang ini tidak bisa cepat untuk bisa direspon karena harus hati-hati. Jangan sampai ada kekhawatiran untuk bisa digunakan menjadi alat kekuasaan katanya. Jadi ini memang bukan hal yang gampang, tapi memang harus ada gitu loh, harus ada undang-undang itu harus ada, tapi betul-betul fungsinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu.